Nah, yang pertama dari faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan itu ada perubahan konsentrasi. Jadi, kalau misal suatu konsentrasi salah satu zat itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, jika suatu konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan tersebut akan ke pihak tersebut lagi, nggak berpindah ke pihak lain. Lalu, bila zat diencerkan dengan menambahkan air pada sistem, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Biar ngerti itu lihat ke contohnya. Misalnya, ke arah mana kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan yang A itu SO2 ditambah. Nah, SO2 kan ada di sebelah kiri. Jika dia ditambah sama kayak materinya tadi, dia kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Karena SO2 ini di kiri, dia yang ditambah, biar seimbang itu maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Makanya di sini jawabannya akan bergeser ke kanan. Nah, setelah itu misal contoh yang kedua, jika SO3 ditambah. Sekarang SO3 yang ditambah. Jadi jumlahnya ini kan yang lebih banyak. Setelah itu maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan atau ke kiri. Meskipun di sini harusnya ditambah ya, jawabannya tetap ke kiri. Karena kalau SO3 ditambah biar seimbang, makanya dia bergeser ke kiri. Gitu. Lalu yang ketiga, jika O2 dikurangi. Kalau ini dikurangi berarti yang kanan ini bakal lebih banyak. Makanya kalau suatu zat itu dikurangi, maka kesetimbangan akan tetap bergeser ke arah zat tersebut atau ke kiri dia tetap. Nah, selanjutnya jika SO3 dikurangi. Kalau SO3 dikurangi berarti yang di kanan itu lebih sedikit. Sedangkan yang di kiri bakal lebih banyak, maka SO3 itu bakal lebih kesetimbangan itu akan bergeser ke SO3 tetap, karena SO3 awalnya dikurangi biar hasilnya itu seimbang dengan yang kiri, maka dari itu kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah SO3 itu sendiri. Nah, selanjutnya pada contoh soal yang kedua, kalau ditambah Ag+. Kalau ditambah Ag+, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, karena kalau Ag+ udah banyak, berarti biar seimbang yang kanan juga harus nambah. Makanya kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Selanjutnya yang B, jika ditambah Fe3+, maka kesetimbangan tentunya akan bergeser ke arah kiri. Karena Fe3+ ini sudah banyak, maka kesetimbangan akan ke arah kiri biar seimbang. Nah, kalau campuran diencerkan dengan menambah H2O pada sistem, nah kita lihat jumlah molekul koefisien ruas kiri yaitu 1 tambah 1, 2. Setelah itu yang ruas kanan itu yang hitungnya koefisien Fe3+ saja, yang mana cuma dihitung yang larutan atau aqueous doang, sedangkan yang solid itu enggak gitu. Jadinya yang kanan itu koefisiennya cuma 1. Nah, jika reaksi ditambah air atau pengenceran, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul terbanyak atau ke kiri, jumlah koefisien yang lebih banyak. Begitu kalau yang perubahan konsentrasi. Selanjutnya ada faktor kedua yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan, yaitu adalah perubahan volume dan tekanan. Langsung aja lihat yang ini. Jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume itu akan diperbesar, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang reaksinya lebih besar, koefisien reaksi lebih besar. Jadi ingat, kalau tekanan diperbesar, dia akan volumenya diperkecil dan reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi yang lebih kecil. Kalau tekanan diperkecil, maka volume diperbesar dan kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Misalnya pada contoh ini. Nah, jumlah koefisien reaksi di kanan itu ada 2. Kalau yang di kiri itu ada 1 tambah 3, jadinya 4. Kalau kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, karena
di sini koefisien yang di sebelah kanan itu 2, sedangkan yang di kiri itu 4. Jadi jadi kesetimbangan kan bergeser ke kanan karena jumlah koefisiennya lebih kecil. Sedangkan jika kesetimbangan tersebut tekanannya diperkecil, berarti volumenya diperbesar. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan koefisien yang lebih besar atau ke kiri karena di sini 4, di kanan 2. Begitu. Gampang kok yang ini. Selanjutnya ke faktor yang ketiga, terdapat perubahan suhu. Jadi kalau pada sistem kesetimbangan suhu itu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau endoterm. Itu. Kalau pada kesetimbangan suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Gimana lihatnya? Langsung ke contoh deh. Nah, reaksi yang kanan tuh disebut dengan eksoterm karena lihat di sini yang sebelah kanan tanda ini tuh perubahan entalpinya itu negatif di sini. Makanya dia eksoterm atau melepaskan kalor. Nah, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, ingat lagi suhu dinaikkan berarti bergeser ke arah yang endoterm. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri karena yang kiri tuh endoterm, yang kanan tuh eksoterm. Gitu. Lalu jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Reaksi yang eksoterm itu ada di sebelah kanan gitu. Nah, nggak selalu yang di kanan itu eksoterm, tergantung lihat di sini aja di perubahan entalpinya. Kalau di sini nggak isi tanda min, berarti di sini tuh endoterm. Kalau berarti di sininya nanti eksoterm. Sedangkan karena di sini ada tanda minnya, jadi di sini exo yang di kanan endo. Begitu. Semoga paham ya Talia. Semoga paham dan semangat ulangannya.